Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-malikul haqqul mubin. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang hadir, saat ini kita berada di waktu maghrib yang mungkin waktunya tidak lama akan isya, sehingga kita mungkin waktu ngajinya tidak banyak. Kami akan coba padatkan kurang dari 30 menit insya Allah. Bapak Ibu yang juga mungkin mengikuti dalam channel YouTube atau apapun itu, mohon untuk berkenan mengikuti dengan sabar selama 30 menit atau kurang insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia, kita semuanya di zaman akhir ini, hampir semua di antara kita itu hidupnya, waktunya habis untuk urusan ekonomi. Hampir semuanya, dari pagi mulai bangun sampai mau tidur, itu yang memenuhi aktivitasnya itu adalah ekonomi. Bekerja sampai sekian jam setiap harinya tujuannya untuk mendapatkan uang dan kelapangan. Sayangnya yang mereka hasilkan bukan kelapangan, bukan harta. Banyak di antara manusia justru hasil pekerjaannya adalah utang. Ada yang mencoba untuk bikin usaha jualan atau apa begitu, harapannya itu nanti bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi kenyataannya justru yang ada malah pada hilang, pada dijual. Mungkin karena usahanya merugi dan seterusnya. Maka sekarang kita akan coba menggali ilmu tentang konsep rezeki supaya tidak ada hutang, kalaupun ada supaya bisa lunas insya Allah. Kita sepakati dari awal, yang melapangkan dan menyempitkan rezeki itu siapa? Allah. Secara akal hati kita menjawab Allah. Tetapi banyak orang perilakunya bukan Allah jawabannya. Mereka ketika butuh lapang rezeki, yang dicari bukan Allah dan memohon ke Allah untuk dilapangkan, tidak. Justru yang mereka cari adalah pekerjaan, yang mereka cari adalah ikhtiar dunia, dan berharap dengan itu lapang rezekinya. Hampir-hampir di antara mereka hampir tidak peduli dengan Allah. Sing penting kerja, sing penting obah, sing penting nyambut gawe engko lak ana rezeki. Prinsip itu sudah sering saya dengar. Bahkan banyak di antara mereka setelah sekian tahun bekerja gak punya apa-apa.
ya cuman lelah saja, bahkan diantaranya menghasilkan hutang. Sebuah prinsip yang harusnya ini kita luruskan kembali. Maka begini, kalau yang melapangkan rezeki itu Allah, mengapa jenengan sangat berharap pada pekerjaan? Padahal akal dan hati kita sudah tahu jawabannya, yang melapangkan itu Allah. Seharusnya ketika ingin lapang, berharapnya itu kepada Dia, Allah. Pekerjaan itu bekerja setelah Allah ngasih pekerjaan, baru kerja. Kalimat ini langil, paham orang itu. Yang ngasih lapang sempit rezeki siapa? Allah. Tapi selama ini banyak di antara kita kalau pengen lapang rezeki, yang dicari itu bukan Allah tapi kerja keras. Benar atau salah? Hasilnya ternyata sempit rezeki. Sudah kerja keras, hasilnya malah utang. Dan dia bertanya, salah saya apa? Salahnya adalah berharap lapang rezeki dari pekerjaan, bukan ke Allah. Kita kecil. Cara dalil wis didisi dalil. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakan ya Muhammad bahwa aku Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki manusia, tapi banyak di antara manusia tidak menyadarinya. Mereka nggak sadar kalau mereka lapang itu Allah yang memberi kelapangan. Ketika mereka sempit, Allah yang memberikannya musibah. Mereka menyadarinya atau meyakininya, yang membuat mereka lapang karena pekerjaannya, yang membuat mereka sempit karena nasib. Itu aja. Sebuah pemikiran yang aneh dan tidak logis sekali. Apalagi mengingat kita orang-orang beriman, itu sama sekali nggak bisa diterima dalam tauhid. Maka kita rubah hari ini. Ketika berharap rezeki itu lapang, berarti berharapnya menggantungkan harapan bukan ke pekerjaan. Ke siapa? Allah. Kira-kira kalau kita bekerja keras, Allah itu pasti ngasih lapang atau belum tentu ngasih lapang? Belum tentu, karena kenyataannya banyak orang yang bekerja keras hasilnya tidak lapang tuh. Berarti apa yang membuat Allah pasti memberi kelapangan? Sedekah, benar sekali, hebat sekali, luar biasa. Dan itu Allah sampaikan berkali-kali di Al-Quran. Seolah-olah kita semua itu tuli, akal kita bodohnya luar biasa. Sampai sudah diberitahu berkali-kali bahwa sedekah itu yang membuat Allah berkenan memberi kelapangan. Tapi tetap saja kalau ingin lapang, bukan sedekah yang dikejar, bukan Allah yang dicari, tapi kerja yang dilakukan. Misalnya kita punya uang 100 juta rupiah, terus kita sedekahkan, eman atau mboten eman? Eman atau mboten eman? Eman. Padahal sedekah itu bisa menghasilkan rezeki yang lebih banyak lagi nantinya. Tapi ketika 100 juta digunakan untuk modal yang belum tentu untung, bisa untung bisa rugi, eman atau tidak eman? Aneh kan? Untuk sesuatu yang harusnya itu 50-50, bisa untung bisa rugi, kita nggak eman. Tapi untuk sesuatu yang pasti untung, eman. Matematika macam apa itu? Matematika itu menjadi bodoh ketika iman tidak ada. Karena tidak menyertakan iman, yo nek sedekah yo keluar uangnya, berarti 100 juta hilang, itu nggak ada iman berarti. Kalau kerja, kalau 100 juta buat modal kan ada peluang nambah, meskipun ada peluang rugi, tapi kan ada peluang nambah. Kalau sedekah pasti berkurang, itu kan kalau tanpa iman. Dan itu yang terjadi. Maka ketika kita singkat kajian ini, kita singkat aja kajian ini, itu bermakna ketika ingin lapang rezeki, maka Allah yang harus dicari, karena hanya Dia yang bisa melapangkan.
Ketika ingin mencari Allah, Allah sudah memberikan keterangan jalannya adalah sedekah. Sesimpel itu. Nanti panjenengan semua akan dapati beberapa hadis yang mungkin agak nyeleneh ya, agak aneh. Di mana banyak orang di suatu zaman akhir nanti, orang itu semuanya kaya dan mereka semuanya ahli sedekah. Sampai-sampai mencari orang yang mau menerima sedekah itu nggak ada. Ketika mereka sudah tahu kuncinya kaya adalah sedekah, maka nanti lihat akan berbondong-bondong orang itu berlomba-lomba sedekah. Ketika ternyata betul sedekah memberikan kekayaan, akan ada sebuah era di mana orang itu sulit untuk mencari penerima sedekah. Karena sedekah itu lebih mudah daripada kerja. Kerja itu harus tenaga, waktu, keahlian, skill, dan seterusnya. Sedekah hanya perlu ikhlas saja. Maka ketika ini kita singkat, untuk bisa lapang rezekinya adalah berharapnya ke Allah, tidak ke selainnya. Dan untuk berharap ke Allah, jalan yang ditunjukkan Allah adalah sedekah. Logika sederhana. Waktu kita berapa menit lagi nih? Kayak di kotak-kotak ini. Ya. Logikanya begini. Allah sang pemberi rezeki, kita penerima rezeki. Setelah rezeki kita terima, kita gunakan untuk sedekah. Sekolahin anak, bayar beras, token listrik, bantu pondok pesantren, bantu masjid, bantu anak yatim, bantu orang-orang miskin. Allah sang pemberi rezeki, tahu rezekinya digunakan untuk sedekah begitu. Senang atau tidak senang? Senang atau tidak senang? Kira-kira efeknya bakal ditambah rezekinya atau dikurangi? Maka sedekah itulah yang akan membuat Allah melapangkan rezeki. Nah, caranya Allah melapangkan rezeki salah satunya dengan pekerjaan. Maka tiba-tiba dengan sedekah yang maksimal, pekerjaan jenengan jadinya lancar. Yang bikin lancar usaha jenengan siapa? Allah memberikan lancar usahanya dikarenakan memang layak mendapatkannya. Karena kalau dapat rezeki buat sedekah. Prakteknya selama ini kalau kita dapat rezeki itu kalau 1 miliar misalkan, yang disedekahkan berapa, yang digunakan untuk lainnya sedekah berapa? 1 miliar ini berandai-andai ini, uangnya belum ada, gak apa-apa wes berandai-andai. Sedekah 1 miliar berapa? 500 juta. Wah. Iya, ada duitnya kok, ada duitnya lah ngoplok. Contoh. Misalkan kita tarik tidak 1 miliar deh, kita turunkan angkanya menjadi 1 juta rupiah. Namanya lapang sempit kan bebas kan? Tadi 1 miliar lapang, sekarang kita hanya punya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah kalau mau disedekahkan ke masjid, bagus. Masjid butuh. Pondok pesantren, tidak masalah, pondok ya juga butuh. Untuk tetangga sekitar yang nggak bisa makan juga bisa, itu 1 juta. Tapi di tanggal yang sama, hari ini, bank jatuh tempo waktunya bayar bunga 1 juta rupiah. Uang 1 juta rupiah, kasihkan tetangga atau kasihkan bank? Bank. Pantes rasuke-suke. Sing haram didisekno kon sugih pripun. Konsep rezeki yang melimpah itu sedekahnya banyak, bukan maksiatnya yang banyak. Logika ini tanpa dalil bisa dipahami atau tidak? Ya. Paham ya? Oke. Berarti kalau pengen lapang rezekinya, mintanya lapang kepada Allah. Pengen minta kepada Allah, ada jalurnya, yaitu sedekah. Ketika sedekahnya maksimal, nanti Allah bisa lapangkan rezeki. Jalannya lapang banyak. Salah satunya usaha dibuat lancar. Toko ngerti-ngerti rame. Sing tuku moro, sing moro tuku, tukune sing ana barangi, ora tuku sing ora ana barangi. Senajan harganya larang, meskipun harganya mahal,
tapi dia setia, dia cocok dengan kita, dia nggak berpaling. Meskipun jumlah variannya tidak banyak, dia tetap setia kepada kita karena dia beli value-nya, bukan beli barangnya. Kadang pembeli ada yang begitu. Maka konsep rezeki melimpah itu bukan riba, tapi sedekah. Justru riba itu menjadi malapetaka. Ketika dapat uang 3 juta buat nyicil, ketika dapat uang 5 juta buat bank, ketika dapat uang 10 juta buat bank. Itu celaka itu. Dulu gajinya 3 juta, cicilannya 1,5 juta. Begitu gajinya naik jadi 5 juta, harapannya bisa lunas nih hutang, tapi malah utangnya naik jadi 3 juta rupiah. Begitu gajinya naik jadi 10 juta, bukan utangnya lunas, tapi malah naik. Ada nggak yang punya kelakuan seperti itu? Mayoritas ya. Maka Bapak dan Ibu, dalam konsep awal adalah jauhi riba dan perbanyak sedekah. Itu adalah konsep rezeki melimpah. Nah, namanya nafsu, namanya godaan iblis itu pasti ada. Sehingga kita tidak mungkin sedekah itu pol-polan ya, karena iblis itu datang dari berbagai arah. Kalau dalam Al-Quran atau hadis itu dikatakan iblis itu minta ke Allah, datang dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan samping kiri, dari beberapa penjuru. Kita mau sedekah nih, laki-laki sing gendoli lak biasane wedokane dhewe. Sing wedok orang gendoli engko lak anake. Anake orang gendoli rak wong tuane. Wong tuane rak gendoli rak kancane sing komentar. Karena iblis itu akan datang dari segala penjuru. Maka supaya bisa sedekah dengan baik, bisa luput dari segala godaan iblis, perhatikan bahwa Allah menasehati kita, iblis lupa dengan 2 arah, yaitu arah atas dan arah bawah. Artinya ketika sedekah, maknailah itu yang kita sedekahkan bukan milik kita, tapi miliknya Allah, diberikan di jalan Allah. Sehingga sedekah seperti itu jadi mudah karena tidak merasa memiliki. Kalau kita merasa memiliki, itu yang menjadikan sedekah itu berat. Contoh misalnya, jenengan punya mobil 1, terus dikasihkan ke saya, berat apa ringan? Berat. Jenengan punya mobil 4, diberikan ke saya 1, berat apa ringan? Ya, tapi mesti ada beratnya juga, yakin gitu. Pak yakin aku. Saya harus di motor papat loh dan tak bawa pulang 1 ya. Katanya ringan. Itu motor loh, bukan mobil loh. Teorinya ringan, praktek tak go bali yang bengok aduh. Jadi kalau punya motor 4 saya bawa pulang Pak, saya bawa pulang 1 sekarang hari ini, boleh apa enggak? Boleh. Pak papat mesti ini. Boleh. Tapi bagaimana jika ada orang Pak, saking baiknya kami menerima ada wakaf mobil, ada kami terima wakaf mobil, kami wakaf motor juga ada, kami juga menerima itu beberapa kali kami menerima dan kami gunakan sampai hari ini. Bagi jenengan saya menerima mobil apa itu, jenengan rasa ringan atau berat? Ya ada hubungannya dengan jenengan kan? Ringan kan? Kenapa jenengan mengatakan itu ringan? Karena gak merasa memiliki loh. Padahal lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang ada di langit bumi ini milik Allah semua. Mobil yang jenengan punya itu bukan milik jenengan loh. Jenengan cuma dititipi. Sedekah itu berat gara-gara punya perasaan memiliki. Coba kalau perasaannya itu dititipi, kalau kita kemudian kembalikan sama yang punya, tidaklah berat. Dikasih uang 1 miliar, sedekahkan 500 juta, ringan. Kenapa? 1 miliar dari Allah,
500 juta disalurkan juga di jalan Allah, ringan jadinya. Yang berat itu adalah ketika mengaku punya. Iki leku golek kerja banting tulang reno wengi le nabung sakmene taun kok. Enak ae 500 juta kan. Yang jadi berat itu karena merasa memiliki. Maka iblis bisa dikalahkan oleh kita ketika jenengan menggunakan jalur atas ke Allah. Ketika jenengan menggunakan jalur atas, iblis tidak bisa mengganggu panjenengan. Atau jenengan menggunakan jalur bawah, yaitu merasa bukan siapa-siapa dan membumi, sehingga sering berkata hadza min fadli rabbi, semua yang kita punya dari Allah, semua kelapangan rezeki itu dari Allah, kita bukan siapapun. Dengan cara itu, dua arah, bawah dan atas, maka insya Allah godaan iblis untuk bersedekah itu akan jauh lebih ringan. Itu tips atau resep supaya sedekah. Yang kedua, tipsnya adalah biar sedekahnya itu maksimal, sering-seringlah ingat dengan kematian. Karena biasanya sedekah itu berat ketika menganggap hidupnya masih lama. Contoh begini, normalnya kalau punya uang 100 juta, sedekahnya berapa persen? Normalnya berapa persen jenengan? 5%, 10% itu normal ya. Sekarang bayangkan ada kabar dari malaikat bahwa besok pagi jam 8 jenengan kapundhut mati. 100 juta yang disedekahkan berapa? Itu kan beda toh. Beda. Jadi selama ini kita sedekah cuma 5%, 10%, itu karena menganggap hidupnya masih lama. Seandainya dia punya prinsip hidup bisa mati kapan saja, sedekah itu maksimal loh. Pegang uang itu rasanya buat apa pegang banyak-banyak, gitu loh. Maka tips ini bisa dipakai ketika mau sedekah. Ingatlah, mati bisa kapan saja. Karena ada orang diceritakan Allah di dalam Al-Quran, beliau itu sudah meninggal, terus pengen dihidupkan lagi dari Allah, pengen dihidupkan lagi oleh Allah. Setelah hidup dia pengen sedekah. Nah, kita ini masih hidup, kita masih bisa bersedekah. Jangan menunggu mati dan menyesali, karena ketika sudah mati nggak bisa hidup lagi. Sedangkan mati bisa kapan saja. Tips ini juga berlaku untuk riba. Riba itu mudah sekali ditandatangani atau dipunyai, itu karena lupa bisa mati kapan saja. Contoh begini deh. Misalnya nih Pak, ada telepon dari orang bank. Malam ini telepon, Bapak diberitahu bahwa besok pagi jam 9 itu beliau dan pimpinan beliau orang bank itu mau datang ke rumah. Beliau memberitahu persetujuan atas pengajuan Bapak disetujui kredit 2 miliar tanpa jaminan, hanya bayar bunga aja tiap bulan 200.000 rupiah. Besok jam 9 tanda tangan, uang 2 miliar diserahkan, terserah mau buat apa. Seneng apa enggak seneng? Tapi misalkan malaikat juga memberitahu, mengabarkan juga malam ini bahwa besok jam 12 jenengan mati. Kira-kira jam 9 ditandatangani atau tidak? Berarti selama ini senang utang karena lupa mati bisa kapan saja kan? Maka ingat, mati akan gemar sedekah dan enggan untuk berhutang atau berakad riba. Karena benarin fakta, mati itu bisa kapan saja, betul loh. Saya baca di beberapa berita, ada mobil wisata apa itu masuk parit ya. Iya. Itu ada gurunya, ada siswanya meninggal. Itu guru sama siswa, itu usianya masih muda loh.
gurunya belum pensiun, siswanya itu masih anak-anak. Lan jenengan hampir pasti lebih tua dari dia. Mereka tidak punya penyakit apapun, jenengan mungkin sudah ada catatan penyakit, sing gula, sing tensi, sing kolesterol, sing macam-macam. Mereka nggak punya. Nyatanya mereka lebih dulu tuh. Artinya itu tidak menutup kemungkinan kita pun bisa loh kapan saja kepundur. Maka itu adalah sebuah fakta yang harus dipertimbangkan. Ketika mau sedekah, ingatlah mati bisa kapan saja. Ketika mau berakad riba, ingatlah mati bisa kapan saja. Insya Allah itu akan menghasilkan sedekah yang maksimal dan riba dijauhi. Dan hasil untuk di dunianya lapang rezekinya, insya Allah. Berikutnya, waktu kita sedikit ya, nggak apa-apa ya. Tiar. Kadangkala rezeki dari Allah itu jumlahnya bisa banyak, kadang sedikit, kadang naik, kadang turun. Tapi fakta di lapangan, ada orang gaji 5 juta rupiah per bulan itu kurang. Padahal menurut perhitungan kita 5 juta rupiah seharusnya cukup. Taunya kurang bagaimana? Utangnya makin lama makin bertambah, berarti kan kurang. Ada orang punya gaji 13 juta rupiah, nyatanya kurang. Taunya kurang bagaimana? Beliau datang ke saya, potongan di koperasi karyawan, karena beliau berada di PLN, kerja di PLN. Potongan gaji karyawan saja itu 12 juta rupiah. Sehingga yang dibawa pulang tinggal 1 juta rupiah. Ada orang punya gaji 24 juta rupiah. Menurut panjenengan 24 juta per bulan cukup apa kurang? Bagi beliau kurang. Karena setelah sekian waktu dia berjibaku dengan hutang dan riba, cicilannya saya hitung sudah mencapai 45 juta per bulan. Gaji 45 juta per bulan, banyak apa sedikit? Cukup atau kurang? Kalau jenengan dapat gaji 45 juta buat apa? Oh, bingung. Mangan nopo 40 juta. Lah lemu ginu-ginu gitu. Harusnya secara perhitungan itu turah lebih itu. Faktanya buat beliau itu sangat kurang. Begitu beliau resign dari usahanya, dia kerja di sebuah BPR, mengakunya begitu, posisinya cukup tinggi, direktur kalau nggak keliru. Terus beliau mengajak menghentikan semua aktivitas pekerjaannya, dan dia berusaha menutup seluruh hutang-hutangnya. Rumah dia jual, mobil dia jual, hampir semua aset yang sangat mudah dijual sudah terjual. Tetapi beliau mengaku ke saya, japri ke saya baca itu masih punya tanggungan 750 juta rupiah. Itu pada tahun sekitar 2016. Artinya uang segitu cukup banyak kala itu. Saya sampai guyon sama beliau, Pak, jenengan gaji 45 juta rupiah, sekarang habis semua harta, masih punya hutang 750 juta rupiah. Sepertinya jenengan sama gelandangan itu lebih mulia gelandangan deh. Karena gelandangan sama-sama nggak punya apa-apa, tapi nggak punya utang sampai 750 juta. Aneh ya, bergaji 45 juta. Tapi di balik itu, di luar itu semua data-data itu, ada orang yang gaji cuma 2 juta, 1,5 juta. Itu malah lebih uangnya. Buat sedekah hari Jumat ada. Tetangganya yang ada meninggal dia bisa bantu. Ada masjid yang dibangun dia bisa mengeluarkan sedikit. Ada tukang parkir dia ngasih tanpa ragu karena dia punya itu. Meskipun gajinya sedikit tapi cukup. Maka kesimpulan akhirnya adalah rezeki cukup atau tidak cukup itu tidak ditentukan oleh jumlahnya, tapi ditentukan oleh berkahnya. Tadi kan kita bahas rezeki melimpah ya. Sekarang kita bahas rezeki cukupnya itu bagaimana. Rezeki cukup itu tidak tergantung jumlahnya, tapi tergantung berkahnya.
Kalimat ini sudah pernah didengar belum ya? Rezeki itu yang penting berkah bukan jumlah. Pernah dengar nggak dari Mubalik atau siapapun? Sering ya? Sudah lama? Sudah. Kemarin-kemarin cari rezeki yang dikejar itu jumlahnya atau berkahnya? Lah, katanya sudah pernah dengar. Sampai kemarau. Padahal begini Pak, kalau itu berkah meskipun sedikit menjadi cukup. Kalau itu nggak berkah, berapa banyak pun nggak akan cukup. Maka itu sebuah kesalahan kalau kita mengejar jumlah. Berkarir piye carane biar gajine muda itu muspro. Nyambut gawe kerja dodolan supaya omsetnya naik itu muspro. Rezeki itu nggak penting jumlahnya, yang pentingnya cukup. Buat apa rezeki banyak tapi minus? Paham itu enggak? Sehingga rezeki supaya cukup harus berkah. Supaya berkah syaratnya hanya dua. Jalannya rezeki harus halal, penggunaannya rezeki harus halal, maka berkah itu. Tapi banyak orang sampai hari ini masih sibuk mengejar jumlah, mengabaikan berkah. Nyatane beli rumah dari riba, nyatane beli kendaraan dari leasing, nyatane modal usahanya dari riba. Mana mungkin uang dari riba, modal dari riba menghasilkan rezeki yang berkah. Makanya kalau dia berkata saya mencari berkah, modalnya dari mana Pak? Ya dari bank. Aneh antum. Itu mustahil. Maka sekarang kita sepakati, kita rubah. Rezeki supaya cukup itu harus berkah. Tidak usah peduli dengan jumlah. Biarkan jumlah berapapun, yang penting rezeki kita halal. Sepakat? Berarti mulai hari ini ke depan yang kita pentingkan jumlahnya atau berkahnya? Ini jadi kesepakatan kita, oke? Oke, jadi misalkan ada pilihan begini. Ada uang 10 juta dan pilihan uang 7 juta rupiah. Secara normal dan akal sehat, jangan pilih yang mana? Loh, bukannya kita tadi barusan sepakat, baru 3 detik. Yang kita sepakati apa tadi? Yang penting apanya? Yang gak penting apanya? Terus milih 10 berdasarkan apa? Kan saya belum ngungkap yang berkah yang mana. Mbok yo tanya dulu 10 dan 7 ini yang berkah yang mana Ustaz gitu loh ya. Yo tanyakan dulu lah. Kok langsung milih? Lah ya maksud jenenge kuwi. Kita kan barusan sepakat Pak, Bu, jumlah tidak penting, yang penting dadi nek ana duit, ana gaji, ana pekerjaan, aja delok jumlahe. Sing didelok apane? Berkahnya. Jadi kalau ada pilihan 10 juta dan 7 juta yang dipilih yang berkah. Kalau yang berkah 7, pilih 7, abaikan 10. Kalau yang berkah 10, nggak usah ragu, ambil kan gitu. Jangan malah 10 dong lah. Terus gunanya ngaji mau metenteng apa iki mojokan. Baru 3 detik diuji langsung geleor. Aduh, ini mau baliknya gak nesu piye. Ini mulut bandel. Alhamdulillah. Rezeki yang penting berkahnya. Supaya berkah itu harus halal sumbernya rezeki dan penggunaannya. Bisa dipahami? Tapi untuk bisa semua halal itu susah Pak. Tidak berbuat salah itu hampir mustahil. Al-insanu mahallul khata' wal nisyan. Memang manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Sehingga kalau jenengan berbuat sesuatu kok tidak pernah salah itu mustahil. Menggunakan uang dengan benar terus itu mustahil. Mencari rezeki halal terus hampir mustahil. Hampir semua rezeki kita itu kotor masalahnya. Nah oleh karena itu selain
kita tadi bicara menjauhi riba, perbanyak sedekah, tolong dijaga sholat 5 waktunya dengan berjamaah. Karena inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat yang baik, sholat yang tertib, sholat yang sempurna mencapai derajat khusyuk itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Mau berbuat riba, nantilah nggak di ACC sama bank. Mau berbuat maksiat, nantilah batal terus. Mau membelanjakan uang di jalan yang salah, nantilah nggak jadi-jadi. Ada orang, dia punya gaji tetap, tapi sudah habis dipotong bank. Dan potongannya itu nambah di pihak lain, maksudnya punya hutang di bank lain. Dan dia masih minus karena gajinya untuk nutup bank yang lain, bank yang sisa yang lainnya lagi kurang. Kemudian dia punya pekerjaan sampingan badut. Tahu nggak badut, Pak? Badut ulang tahun itu loh. Di jalan-jalan kan ada tuh gambar poster badut ulang tahun itu kan pekerjaan beliau itu. Terus tiba-tiba beliau dihubungi untuk acara badut ulang tahun seorang anak. Senang sekali beliau. Pikirannya dapat bayaran, dapat amplop, cicilan, bisa ketutup. Pikirannya begitu. Kemudian beliau menghadiri acara, selesai pekerjaannya, rampung, mendapatkan ongkos sudah cukup buat izin. Karpe terus pulang. Begitu naik motor pulang, tiba-tiba di jalan motornya macet, nggak bisa gerak. Setelah dimasukkan bengkel, ternyata butuh biaya yang cukup lumayan. Akhirnya karena dia harus pulang, ya dibayari dari hasil yang badut tadi. Habis uangnya buat bengkel itu. Sama sekali nggak cukup untuk nutup cicilannya. Tanya ke kami, kenapa bisa seperti itu? Kami beri keterangan, karena jika uang itu Anda gunakan untuk nyicil, haram. Tapi ketika digunakan untuk bengkel, halal. Maka betapa baiknya Allah membuat Anda mengalokasikan rezeki ke yang halal, tidak ke yang haram. Allah membantu panjenengan, bersyukurlah. Maka banyak sekali cerita orang yang berakad riba, senang nyicil, nanti anaknya masuk rumah sakit. Kenapa Allah beri itu? Karena Allah lebih tahu, Allah lebih suka uangmu untuk bayar biaya rumah sakit daripada bayar bank. Nantilah ada cerita-cerita aneh. Meskipun uang itu dicopet orang, hilang misalkan, itu musibah. Tapi lebih baik dicopet orang daripada untuk bayar cicilan bank, karena ada bunganya di sana. Maka Allah telah menyelamatkan dengan berbagai cerita. Maka ketika tidak ingin ada cerita-cerita itu, janganlah berakad riba dan janganlah bermaksiat. Dan itu semua kita bisa terhindarkan ketika sholat 5 waktunya berjamaah. Maka konsep rezeki ada 3. Jauhi riba, perbanyak sedekah, sholat 5 waktu berjamaah. Konsep ini berlaku ke depan, dipegang yang erat dan kuat. Dan insya Allah bagi yang sudah terjerat utang pun, dengan cara konsep ini saja berangsur-angsur insya Allah akan kembali pulih. Meskipun mungkin resep ini resep sederhana. Ini cara obat ya obat apa nih? Generik. Yes, obat-obat yang mungkin agak lambat sembuhnya ya. Tapi ini setidaknya menuju sehat insya Allah. Maka Bapak dan Ibu, mungkin pesan itu yang bisa kami sampaikan, karena waktunya sangat singkat sekali. Ya mohon maaf karena kita mulainya nanti maghrib itu biasa. Maka Bapak dan Ibu, kami berpesan saja, jauhi riba adalah konsep untuk menjaga rezeki kita lapang. Kemudian bersedekah adalah lapang itu betul-betul bisa terwujud. Itu 2 kombinasi yang sangat indah. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat dalam ayat yang sama. Dan yang ketiga adalah sholat 5 waktunya berjamaah. Ini tanamkan untuk diri sendiri, tanamkan untuk anak-anak, tanamkan kepada orang-orang yang kita kasihi. Insya Allah akan mendapati rezeki yang sehat dan barokah. Mudah-mudahan rezekinya semuanya cukup. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat.
Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.